Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. bagaimana kabarnya nih semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Baik ya? Udah pada sarapan? Baru tuh. Belum, Rasya? Oke. Dere udah? Baru dari Kakak? Belanda. Hasan? Oh udah, Alhamdulillah. Baik, hari ini Ibu panggil Rasya, Hasan, Kakak, dan Deril untuk melaksanakan konseling kelompok. Udah pada pernah konseling kelompok? Belum. Belum pernah ya? Waktu SMP belum pernah? Belum ya, baik. Jadi Bu jelaskan sedikit ya, konseling kelompok itu kita biasanya terdiri dari beberapa anak gitu ya yang mempunyai kesamaan masalah biasanya. Kan Ibu tadi udah cerita ya kalau kalian sama-sama di masalahnya itu keterlambatan. Nah, tapi mungkin ada cerita nih di balik itu dulu kenapa bisa terlambat. Biasanya suka ada yang melatar belakangi kenapa jadi terlambat. Nanti kita sharing-sharing aja ya, tenang aja semuanya bersifat rahasia. Ya, rahasia tidak akan mungkin keluar dari ruangan ini. Jadi semuanya silakan saling terbuka. Ya Deril, Kakak, Hasan dan Rasya terbuka. Udah gitu saling mengemukakan pendapatnya. Kalau misalnya temannya nanti mengemukakan sesuatu, silakan ditanggapi sama kalian masing-masing. Kira-kira kalian punya solusi nggak atas masalah temennya? Kayak gitu. Ya, bisa ya? Kita berdoa dulu ya sebelum ini dimulai biar lancar. Baik ya, Ibu pimpin aja ya. Ya, berdoa dimulai. Selesai. Pasti udah pada kenal karena kebetulan ini semuanya sekelas. Tapi untuk mempererat, nanti kita bergilir, mengenalkan diri. Ibu juga akan ikut. Terus disebutkan hobinya apa, ya? Oke. Dari Ibu ya, nanti ke Deril sampai ke Rasya. Baik, nama Ibu Rahma, hobi Ibu itu nonton drakor, kayak gitu misalnya. Baik, silakan. Nama saya Daryl atau Ale. Ya, Ale. Hobinya main basket. Main basket. Sorry, lupa. Kakak. Nama saya Kakak, hobi saya nongkrong. Nongkrong, oke. Nama saya Hasan, hobi saya main bola futsal. Main bola futsal, oke. Nama saya Rasya, bisa dipanggil Aca. Hobinya main musik. Main musik, oke, sip. Oke. Sekarang kita akan masing-masing mengemukakan masalahnya masing-masing ya. Misalnya Ibu ya, kasih contoh dulu. Ibu itu terlambat itu biasanya kalau bangunnya terlambat atau enggak, ya misalkan atau enggak megang handphone dulu sebelum apa-apa. Jadi misalnya bangun tidur, Ibu langsung megang handphone bukannya melaksanakan kegiatan yang seharusnya. Seperti itu biasanya. Nah, kalau Deril gimana? Dan dulu kalau itu ya lebih sering gara-gara telat bangun. Telat bangun. Oke. Susah banget juga kayak. Susah bangun. Padahal udah pakai alarm gitu. Udah pakai alarm. Jam berapa alarm? 5. Jam Setengah 5. 6. Setengah 6. Ada lagi? Udah sih itu. Kalau Kakak? Kalau saya kalau bangun mah selalu pagi jam 5, tapi suka dimales-malesin. Jadi main HP dulu. Main HP dulu. Sama ya. Kalau Hasan? Aku Bu bangun mah jam 5, tapi kan suka nganterin dulu Bibi. Udah kan bangun jam 5, terus udah itu nganterin Bibi ke Cahem. Kadang kalau ada Mang, kemarin juga kan telat, jadi ada Mang, jadi Mang teh nganterinnya ke kerjaan jauh. Kemana? Di Sarijadi. Dari jam berapa? Dari jam setengah 6 gitu. Setengah 6. Jam 5 lebih lah, tapi pas ke rumahnya teh jam 6. Jadi aku teh Bu telat. Aku teh dari Cahem teh jalan Bu. Nggak bawa motor? Enggak, kan nungguin motornya lama. Oh gantian motornya. Oke. Udah. Kalau Rasya? Kalau aku sama bangunnya aja jam 5, cuman apa sih namanya teh? Ntar bunuh Kenapa? Kalau udah bangun teh suka tidur lagi, Suka tidur lagi. Oke. ketiduran. Terus suka nyiapin bajunya teh pagi. Pagi. Oh nggak dari Nyetrika. malam. Oh Iya. oke. Oh oke. Oh nyetrika baju sendiri. Iya. Oh oke, sip. Dipegang dulu Rasya.
Nanti tinggal digilir lagi kalau misalnya ada yang ngomong. Oke. Kira-kira menurut kalian berempat, dari porsi masalahnya yang tadi, masalah terlambat siapa yang paling berat dan kita mau bicarakan terlebih dahulu nih? Antara Rasya, Asan, Kakak, atau Daryl? Mau yang siapa? Daryl, Bu Daryl. Boleh, ya. Baik, Silakan, Daryl. yang Daryl. Kenapa? Mungkin ada yang melatar belakangi kenapa terlambat, misalkan nggak ada yang bangunin, atau Daryl segalanya sendiri kayak Rasya tadi. Kalau aku bukan masalah gak ada yang bangunin Bu, tapi dari sendirinya kayak kurang semangat gitu sekolah. Dari diri sendirinya kurang semangat Gak tahu, bersekolah. aku itu kan udah cari segala apa, kayak udah mau nyari motivasi, tapi masih aja kayak agak males-males, tapi gitu. Oke, tadi kurang semangat ya sekolah. Kurang semangatnya tuh kenapa? Bukan gak bisa dijelasin sih Bu, tapi kayak kurang aja. Tapi kalau ke sekolah kan saya lebih mau ke teman doang gitu. Oh, oke. Jadi sekolah untuk ketemu teman katanya, ya, sosialisasi. Iya. Oke. Menurut kalian gimana coba? Menurut kakak deh, harusnya ke sekolah tuh gimana? Semangat bersekolah katanya dia, motivasinya nggak ada katanya. Semangat ke sekolah tuh harus semangat, jangan terlambat. Jangan terlambat. Biasanya apa kakak yang bikin motivasi? Mungkin bisa kasih saran ke Daryl. Nyari cewek. Nyari pacar katanya biar ada yang semangatin. Punya? Oh, udah punya. Sesekolah? Kelas. Oh, sekelas siapa? Aduh Bu. Ya nggak apa-apa kali. Nggak apa-apa. Kan ini buat ibu. Kan bisa saling menyemangati ya sama pacar ya. Keiza. Hah? Keiza. Keiza. Oh, oke. Ya. Oke. Memang usia kalian ya saling mengenal lawan jenis. Oke. Mungkin kalau Hasan sarannya gimana buat Daryl? Ada saran nggak? Nggak, Bu, nggak ada. Masa nggak ada? Kalau Hasan gimana? Kan ada terlambat, ada nggak terlambat. Ketika nggak terlambat itu gimana cara ngaturnya coba? Coba kasih. Paling bangun pagi Bangunnya jam berapa bangun pagi? jam 4:30 lah, kalau bisa sholat dulu gitu. Oh tuh. Bangunnya jam 4:30, kalau bisa sholat dulu. Terus apa lagi? Sebentar. Udah, Bu, paling Bu. Bangun pagi. Kalau misalnya Rasya boleh. Tadi kata Rasya kan persiapan ya, ada persiapan kayak baju gitu. Nah, persiapan itu gimana sih harusnya sih kalau misalnya supaya nggak terlambat nih pagi-pagi. Harusnya dari malam siapinnya, atau enggak dari pulang sekolah langsung cuci gitu, langsung malam biar bisa disetrika, besoknya bisa dipakai. Nah, gitu. Kamu sama melakukan segala sesuatu sendiri apa ada orang tua, ada pembantu? Oh, ada pembantu. Oh, agak lebih beruntung ya dia ya. Oke. Tadi Rasya udah kasih saran kalau misalnya persiapan malamnya persiapannya diusahakan pulang sekolah atau malamnya ya sebelum besok sekolah. Oke. Ada lagi mungkin? Berarti dari semuanya itu tentang apa sih, kayak dari malam, udah gitu bangunnya lebih pagi. Tentang apa itu? Kita ngomongin tentang apa? Disiplin. Waktu ya, tentang waktu. Berarti manajemen waktunya gitu dari ya. Oke. Bisa kita ini nggak kita susun nggak manajemen waktu kalian supaya setiap harinya kalian nggak terlambat ke sekolah gitu? Bisa ya. Berarti bisa diulangi mungkin Daryl, kasih ke Daryl dulu. Berarti bagaimana Daryl? Pertama, Apa? Manajemen waktu. iya manajemen waktunya, persiapannya gimana? Persiapannya tidurnya jangan lebih malam gitu. Tidur jangan lebih malam, Bangunnya lebih awal, terus sholat dulu gitu. bangun lebih awalnya jam berapa? Oh sebentar, 4:30. tidurnya berarti jam berapa? Aku Kalau setiap hari jam 10 gitu. jam 10 ya? Ya. Maksimal jam 10 berarti ya tidur ya. Terus 11 lah maksimal. oh jam 11, oke. Terus kalau bangunnya jam berapa? Seharusnya 4:30 kalau bisa. 4:30 ya, oke. Kemudian apa lagi? Apa ya? Sarapan? Aku gak pernah sarapan. Oh nggak pernah sarapan. Jadi sarapannya di mana? Sekolah. Oh di sekolah, dibawa di bekal. Oh oke, iya nggak apa-apa. Itu menghemat waktu juga ya. Mandi berapa lama? Tergantung sih Bu, kalau aku masih ngantuk atau enggak.
Oh, tergantung. Biasanya jam? Berapa? Maksudnya Biasanya jam berapa mandinya? jam 6. Jam 6. Oke. Kalau yang lain gimana? Mandinya biasanya jam berapa? Setengah 5. Oh, dari setengah 5, setengah 6. oh, oke. Jadi nggak lama dari bangun ya. Oke. Berarti ada satu hal lagi. Berarti apa, Kak? Satu lagi. Kan tadi masih nyambung sama yang Kakak. Kakak kan bilang Kakak suka jadi males-malesan. Menunda-nunda ya. Menunda-nunda. Wah, itu menunda-nunda tadi. Tapi pas ada tambahan. Mm-mm. Jadi berangkatnya sebenarnya mah jam 6.15. Mm-mm. Tapi diem dulu di teman sambil nunggu bareng, jadi berangkat ke sekolahnya bareng. Kenapa itu? Ngapain nunggu? Ngapain? Bareng-bareng ke sekolahnya. Oh, bareng-bareng ke sekolah. Berarti berangkat dari temennya biasanya jam berapa? 6.15. Oh, 6.15. Nunggu teman, kalau sepi nungguin dulu, jadi bareng ke Oh, sekolah. biar bareng ke sekolah. Kenapa harus nungguin temen? Solid. Oh, solid. Terus agak ini ya, kalau misalnya solid kayak gitu, terus kalau misalnya bareng-bareng sama teman-teman tuh lebih percaya diri gitu ya berangkat Iya, ke lebih sekolahnya. percaya Gitu nggak diri. sih? Gitu ya. Oke. Tapi kalau Rasya, Hasan sama Daryl sama suka nungguin temen dulu apa gimana? Nggak, sendiri-sendiri aja ya. Mau berdua aja we sama Husen. Oh iya, sama kembaran ya. Oh, oke, berdua sama Husen. Oke. Sekarang Bu, Husen yang lamanya teh Bu. Kenapa lama? Kan aku teh udah bangun. Mm-mm. Si Husennya teh susah dibangunin dengan Bu. Aduh dia mula bae we senang nyantai we da karek ge jam sakieu. Mm-mm. Jam 6 lebih jam 5.45 lah. Mm-mm. Jam 6 kurang seperempat. Mm-mm. Udah paling sama kepepet itu nganterin bibi. Itu bibinya harus diantar tiap Iya. hari. Karena gantian motor tadi ya. Oke, berarti kalau misalnya ada kayak gitu, berarti harus lebih pagi lagi ya, San ya. Jadi udah bener ya tadi pertama niat ya, berarti motivasi Daryl ke sekolah, semangat ke sekolah itu harus dipupuk dari dalam diri. Apalagi kan sekarang udah dia menyemangati ya, tadi punya pacar di kelas lagi ya, jadi kan bisa semangat gitu kan. Keiza nggak pernah terlambat loh, ya kan? Nah udah gitu nanti ibu nitip pesan nggak Keiza? Oh nggak tahu ya Keizanya ya. Ya udah gitu. Manajemen waktunya nih yang harus kalian atur supaya jadi kebiasaan sampai nanti kalian bekerja dewasa. Itu jadi kebiasaan gitu ya. Terus kayak tadi mungkin kita kan kalau misalnya kita punya sesuatu yang kurang baik, kita berusaha untuk lebih baik seperti itu. Kayak misalkan ibu kadang kalau misalnya tiba-tiba langsung pegang handphone, besok-besoknya tidak diulangi lagi untuk tidak pegang handphone dulu gitu. Ya, jadi ada polanya setiap hari supaya kalian berempat bisa datang ke sekolah itu tepat waktu. Kita kan masuknya 6.30 ya. Kita masuknya 6.30. Nah, sedangkan aturan di sekolah itu harus kita patuhi ya gitu. Ada tata tertibnya. Nggak bisa sembarangan kalau misalnya tidak ada tata tertib juga nggak ada yang mengontrol kita gitu. Jadi nanti semuanya malah jadi chaos gitu kalau misalnya ngerti kan chaos? Kalau misalnya tidak ada aturan, dunia ini akan chaos gitu, ya kan? Gitu. Jadi semuanya ada aturannya. Supaya kita tetap di koridor, tetap di tetap di dalam koridornya. Gitu. Ya Daryl ya. Oke, paling sekarang kita ke Rasya. Rasya, berarti untuk manajemen waktu tadi dari awal bagaimana sih ya? Kita ulangi lagi supaya semuanya juga bisa menerapkan nanti untuk besok-besok. Harus bangun lebih pagi lagi gitu. Ya, atau nggak dari malam deh, dari malam. Polanya manajemen waktunya dari malam. Tidurnya tuh jangan di atas jam 11. Oke, jangan di atas jam 11 ya semuanya. Yang paling penting gue pasang alarm. Pasang alarm, oke, pasang alarm jangan lupa ya di handphone masing-masing, betul. Terus Jam berapa itu? Komitmen semuanya bangun jam berapa? kamu jam 5 sih. Jam 5 ya, udah cukup sih jam 5 itu. Ya. Sekarang jam 5 udah pagi loh, udah kayak jam 6:30 sekarang, udah siang. Iya sih, Ya? emang kayak cepet banget. Ya cepet banget ya, waktu itu cepet banget. Oke, jam 5 bangun, lalu? Terus kalau bisa siapin bajunya, setrika dari malam. Siapin baju atau setrika dari malam bagi yang mandiri, bagi yang sendiri-sendiri. Terus kalau bisa pergi dari sekolah itu jam Pergi dari rumah, say.
Pergi dari rumah. Iya. Pergi dari sekolah. Soalnya Pergi dari rumah. dari rumah tuh jam 6.10-an lah. 6.10-an. Emang rumahnya pada deket semua? Udah kata Rasya di mana? di Sarimas. Oke, deket. Hasan mah deket. Kakak deket. Deril di mana, Riel? Sebelah ibu ini. Ih, Deril. Sebelah kelas. Sebelah. Sebelah kelas yang ada rumah. Oh, ini Tanjung Sari sini. Ih, Deril, ya Allah. Tinggal bawa flying fox. Langsung ke kelas. Iya, nah makanya langsung pakai tali aja. Enggak ada yang bercanda. Ya, jadi itu ya, apa tadi, manajemen waktu ya. Harus punya pola seharian diatur gitu. Sebenarnya yang paling berat banget terlambat tuh Hasan sebenarnya, tapi dia bisa karena dia lebih pagi Hasan ya. Soalnya yang paling berat terlambat itu malah yang paling deket, dan sebenarnya semuanya sudah disiapkan kan tadi. Dia baju kayak gitu udah disiapkan, berarti hanya dalam diri. Nah, ya tinggal dari dalam dirinya nih, gimana? Dari udah punya sekarang udah punya agak gambaran gimana nanti ke depannya? Udah ya. Soalnya sekarang masih kelas 10 nih kalian. Kelas 10 udah gitu nanti kelas 11 kalau terulang lagi dipanggil lagi. Udah gitu nanti kelas 2. Nanti kalau misalnya terus-terusan berarti tidak ada perubahan karena udah jadi kebiasaan. Udah jadi kepribadian nanti. Bahaya kalau udah jadi kepribadian tuh dicapkan, oh kamu kepribadiannya tuh suka terlambat. Nanti gimana kalau kerja? Kalau bekerja gimana? Kita kan kalau misalnya kerja nggak ada istilah terlambat. Ya, dipotong gaji. Di SP, dikeluarkan kalau kita nggak disiplin terlambat gitu ya. Jadi maksudnya itu konseling ini untuk memupuk dirinya Deril, Kakak, Hasan, dan Rasya itu lebih disiplin sama waktu. Kita terapin dengan manajemen waktu tadi, ya. Dan ternyata kalau yang lain itu 3 masalah yang lain itu karena ya itu manajemen waktu. Kalau Deril manajemen waktu plus dari motivasi dirinya ya Ril ya. Oke. Semangat Ril, bisa ya, deket loh rumah. Apalagi ada. Bisa ya, semangat ya. Oke. Gimana nih? Setelah kita melaksanakan konseling ini, kira-kira masing-masing boleh dari Rasya dulu. Tadi sebelum kita ngobrol, sekarang Mas sharing, Rasya gimana perasaannya? Ya, jadi apa ya? Kayak gimana? Jadi ya termotivasi biar gak terlambat lagi. Termotivasi buat biar nggak Iya. terlambat lagi. Sekarang udah ada pencerahan ya? Iya. Oh, oke. Kalau Hasan gimana, San? Hasan ngantuk nih kayaknya. Gimana, San? Tadi kan sebenarnya Hasan tuh lebih bisa memanage waktu. Cuman tetap ada terlambatnya. Nah, Hasan sekarang gimana perasaannya? Sudah di sharing-sharing sama teman-teman. Oh, ternyata supaya nggak terlambat gini. Nah, sekarang perasaannya gimana? Kan kalau tadi Rasya udah jadi lebih termotivasi supaya nggak terlambat. Kalau Hasan Sama Bu, sama. Ya. samanya apa? Biar gak terlambat gitu ke Biar sekolahnya. nggak terlambat. Ya. Termotivasi juga maksudnya. Oke. Kalau kakak Sama Bu, sama ya, termotivasi termotivasi. biar nggak terlambat. Oke. Deril Makin yakin gak bakal telat lagi gitu. makin yakin. Oke, alhamdulillah ya. Berarti insya Allah ya ke depannya anak-anak berempat ini yang ganteng-ganteng, yang baik hatinya bisa menerapkan manajemen waktu tadi supaya nggak terlambat lagi ya. Itu karena ini buat diri sendiri kan ya. Buat diri sendiri. Untuk membuat kebiasaan habit dan kepribadian kalian jadi yang lebih disiplin. Gitu ya. Oke, ada lagi mungkin yang mau di sharing lagi Deril? Enggak ya. Tentang motivasi mungkin Deril, apa sih biasanya yang meningkatkan motivasinya Deril selain pengen ketemu teman-teman gitu? Ya gitu. Enggak. Ya ketemu teman, bukan soalnya kan aku tuh selalu kesepian di rumah, jadi walaupun aku sakit gitu masih paksain ke sekolah biar ketemu gitu. teman. Tapi motivasi sekolahnya bagus ya, maksudnya tetap hadir. Ya. Oke. Sip. Mungkin nanti bisa dicari motivasi lain, misalnya kamu suka mata pelajaran apa?
Pokoknya yang terkait sama IPA gitu. Oh, terkait sama IPA. Emang nanti mau jurusannya ke kelompok mapel IPA ya? Oke, sip betul. Oke, baik kalau gitu. Ada lagi mungkin yang lain? Tasya, udah cukup? Hasan udah cukup? Kakak udah cukup? Dira udah cukup? Baik. Kalau udah cukup, kita cukupkan sampai sini dulu semuanya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Nanti kita akan kalau misalnya memang ada sesuatu hal yang harus diungkapkan secara pribadi, boleh hubungi ibu langsung gitu. Kita ngobrol-ngobrol, sharing-sharing, nggak usah takut gitu ya sama BK. Dengan image BK nggak usah takut gitu. Kan udah beberapa kali lah ketemu ibu, udah pada apalah kayak gitu ya. Baik, ibu ucapkan terima kasih sekali lagi. Kita tutup aja ya. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Gimana? Udah lebih ini. Mudah-mudahan bisa diterapin ya. Sip.